wabarakatuh. Kami dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas angkatan 2025. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan proyek terkait simulasi bencana tsunami di Kota Padang. Dan tugas ini dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revan Fauzi Andika. Nama saya Deka Gutawa. Nama saya Siti Nur Aisyah. Nama saya Nabila Ramdhani Fitriadi. Nama saya Radinila Al-Hakim. Nama saya Rahmadiati. Oke teman-teman, kita akan langsung aja ke program kami. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bang dan profesinya juga. Sebelum perkenalkan, nama Azizul Hakim Enel, biasa dipanggil Azizi. Kalau kebetulan kami dari Satgas Pantai dari TON 2 itu di bawah naungan Pol PP. Jadi biasanya kami sebut Satgas Trantibum gitu, Topam Pantai. Ya. Bang, izin wawancara sebentar boleh ya Bang? Ya. Silakan. Menurut Abang, bagaimana respon masyarakat terhadap simulasi kemarin ya Bang? Oke, respon masyarakat untuk simulasi tsunami drill kemarin ya, itu cukup bagus dan cukup mensukseskan. Kemarin di pinggiran jalan juga di tempat-tempat yang lain seperti kami tugaskan, itu masyarakat merespon dengan baik dan antusiasnya mungkin sudah mulai nampak ya. Udah nampak ya Bang. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman saya Bang. Iya. Menurut Abang, perilaku masyarakat bagaimana yang menghambat untuk menyukseskan acara atau program kemarin, Bang? Oke, sebetulnya gini, dalam himbauan kemarin itu kan kita ada tata caranya. Bahasanya besok atau ketika di hari H itu kita tidak boleh menggunakan sepeda motor ataupun berlarian. Jadi cara evakuasi dilakukan secara berjalan. Nah, yang menjadi penghambat itu sebetulnya ada beberapa warga. Ya, dia desak-desakan mungkin karena masih simulasi, desak-desakan, lari, dan juga mungkin orang yang beraktivitas di jalan. Kan walaupun sudah dihambat melalui kepolisian dan juga kami, mungkin belum optimal dan masih banyak yang jam kerjanya juga kan. Jadi masih ya terganggu seperti itulah. Baik, pertanyaan terakhir Bang, menurut Abang saran untuk program ini ke depannya untuk berjalan lebih baik tuh gimana menurut Abang? Oke, saran dari kami selaku yang ikut serta menyukseskan acara kemarin itu kalau bisa memang dilibatkan semua unsur masyarakat. Jadi bukan hanya beberapa orang, karena yang namanya informasi itu harus disebarluaskan. Dan juga harus semuanya mengetahui tentang apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan langkah-langkahnya, kemana titik evakuasinya, dan sebagainya macamnya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bang. Sisa hariku, pagi berganti waktu Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan salah satu warga yang kemarin ikut dalam kegiatan simulasi bencana gempa dan tsunami. Bu, siapa namanya Bu? Wati. Kita sekarang bersama Ibu Wati. Di sini tuh pertanyaannya Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan simulasi bencana kemarin tuh Bu? Sangat bagus sekali.
sangat baik kan untuk kita, apalagi kita yang berada di daerah zona merah gitu ya, yang katanya zona merah kan. Itu memberikan tanggapan gimana ya untuk anak-anak sekolah, orang-orang kantor, apalagi kita sering keluar rumah kan. Jadi kalau dengan adanya simulasi yang seperti itu kan kita bisa secara dini menyikapi bagaimana caranya menyelamatkan diri, dan kemana kita harus pergi gitu kan. Oke Bu, terkait penjelasan Ibu tadi, boleh dong dikasih tahu kami kebermanfaatan kegiatan kemparan itu kemana aja manfaatnya? Mungkin gak hanya ke masyarakat yang tadi Ibu sebutkan, mungkin juga bisa ke perekonomian atau dan seterusnya. Kalau Manfaatnya. perekonomian manfaatnya gitu kan gimana ya? Sekarang ini kan kita kan merasa takut gitu kan. Tapi kan kalau misalnya ekonomi, misalnya orang yang jualan di pasar gitu kan bisa misalnya kalau rumahnya yang jauh dari dari tempat yang itu yang zona merah itu kan bisa siap siaga juga. Misalnya kalau ada di rumah kan bisa dipindah di rumah juga. Untuk kegiatan kemarin kan ramai banget nih Bu, apalagi Ibu sebagai penjual juga. Nah itu kira-kira berdampak besar juga nggak ke Ibu? Ya dampak juga. Kadang-kadang orang kan, apalagi sekarang kadang kalau malam orang kan sepi gitu kan, orang udah siap siaga gitu. Siap Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Sebelumnya boleh izin perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Oh ya, nama Ibu Mira Tania. Di sini Ibu profesi sebagai apa? Ya Ibu jualan di warung Teras Siti Nurbaya namanya. Kami mau wawancara sedikit boleh Ibu? Oh ya, boleh. Menurut Ibu bagaimana tentang simulasi bencana gempa dan tsunami yang kemarin tanggal 5 November itu? Oh ya, kemarin itu diadain di sini ya, karena di sini memang bersebelahan dengan kantor lurah. Jadi simulasinya memang di kantor lurah ini. Jadi memang ada perwakilan untuk simulasi ini, ada anak sekolah ya, ada dari masyarakat juga. Jadi memang simulasinya diadakan tanggal 5 itu ya, jam 10. Jadi sebenarnya simulasi tsunami itu bagus banget karena memang itu untuk mendeteksi dini kita ya, supaya kita lebih siap siaga gitu kan. Jadi kemana misalnya posisi kita di mana tinggalnya, kemana evakuasinya, nah itulah gunanya simulasi itu gitu loh. Nah terus simulasi itu juga membawa kita untuk supaya siap aja, siap. Jadi apa-apa yang harus kita persiapkan gitu loh kan, kemana larinya, kemana gitu kan. Itu aja sih kalau simulasi itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua boleh ditanyakan sama teman saya. Oh iya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu menurut Ibu, apakah program mitigasi bencana ini bermanfaat untuk masyarakat atau tidak? Kalau menurut Ibu itu ya bermanfaat sekali lah, karena memang memberikan edukasi untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah juga ya, karena memang penting itu. Kita kan nggak tahu juga kapan terjadi. Jadi gunanya simulasi itu mendeteksi dini supaya kita siap siaga atas bencana yang akan terjadi kan gitu kan. Jadi simulasi itu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat lah ya. Supaya memang kita daerah yang bencana ini kita harus ada edukasi itu, simulasi itu. Jadi manfaat sekali gitu. Itu aja. Baik Bu, terima kasih Ya. atas partisipasinya dalam wawancara ini.